Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan mengapresiasi tentang sebuah tulisan yang berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta, karyanya Yulismar. Nah, tulisan ini sendiri itu secara garis besarnya menceritakan tentang kisah perjalanan sosok wanita tangguh yang tengah dimabuk asmara. Nah, wanita tangguh ini dia menginginkan untuk bisa menikah dengan pujaan hatinya. Namun sayangnya hal itu ditentang keras oleh sang ayah. Nah, tapi siapa sangka nih, di akhir cerita malah disetujui oleh ayahnya. Nah, wanita itu, dia berharap nih bahwa kisahnya dengan sang pujaan hati akan berujung bahagia. Namun siapa yang menyangka, malah berujung kepada kepedihan dan kesedihan, alias malah bersulam menjadi perih. Paduka yang dia kira merupakan raja yang melindungi, malah menjadi orang yang paling menzoliminya selama 365 hari yang diulang 9 kali. Nah, dalam apresiasi prosa fiksi yang satu ini akan saya lakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu membahas hubungan salah satu unsur intrinsiknya, yakni tokoh dan latar berupa latar keadaan. Nah, yang kedua itu mengapresiasi melalui kegiatan menjadikan diri sendiri saya sebagai tokoh utama. Nah, maksudnya itu ialah bertingkah seolah-olah diri saya itu merupakan tokoh utama dalam tulisan tersebut. Yang mana apakah tindakan yang saya pilih itu sejalan atau malah bertentangan dengan tindakan tokoh utama yang dibuat oleh penulis. Dan yang ketiga, alias yang terakhir, itu mengapresiasi melalui mengubah latar waktu serta melihat nih keperluan dari beberapa tokoh yang hadir. Yang mana tujuannya ini ialah apakah jikalau latar waktunya itu kita ganti, maka akan mengubah alur cerita ataukah tidak. Dan apakah jikalau tokohnya itu dihilangkan, maka akan merusak alur cerita atau tidak. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai hubungan unsur intrinsik tokoh dan latarnya, yang mana itu adalah latar keadaan. Nah, dalam tulisan ini, tokoh Wanadia itu digambarkan sebagai seorang anak yang lahir dari orang tua yang dulunya itu sulit mendapatkan restu untuk hidup bersama. Apalagi nih karena mengingat usia bundanya itu terpaut jauh lebih tua dari sang ayah, yang mana bahkan bundanya sendiri itu lebih cocok untuk dijadikan ibu tiri ayahnya dibandingkan menjadi istrinya. Nah, karena hal ini nih, Wanodia atau wanita ini, dia berasal dari orang tua yang latar belakangnya demikian, yakni awalnya hubungan keduanya ditentang keras oleh orang tua ayahnya, yang kemudian memaksa untuk merestui hingga ujungnya membuahkan hasil, yakni mendapatkan restu. Nah, tindakan itu nih, membuat Wanodia berasa bahwa kisah cintanya dengan sang kanda bisa seperti orang tuanya, yang awalnya ditentang keras, malah berujung menjadi nantinya akan memberikan restu dengan dalih kasih sayang kepada sang anak meskipun dengan berat hati. Nah, hal itu nih tampak pada kutipan, bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak, bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Nah, dari kutipan itu, tampak nih bahwa Wanodia itu sangat menginginkan restu dari ayahnya untuk bisa bersatu dengan padukanya atau kandanya. Nah, sama halnya nih dengan ayahnya yang dulu itu berusaha keras agar bundanya bisa diterima oleh keluarga mereka. Nah, dari latar keadaan inilah yang membuat Wanodia itu percaya bahwa nantinya hubungan ia dengan sang pujaan hati akan bernasib sama dengan orang tuanya, yakni mendapatkan restu jua pada akhirnya. Nah, selain itu, dengan latar keadaan atau latar belakang orang tuanya yang demikian, itu membuat Wanodia semakin percaya bahwa ia pastinya nanti akan mendapatkan restu dari ayahnya. Karena mengingat, dulunya ayahnya itu melakukan hal yang sama dengan apa yang Wanodia lakukan. Nah, berdasarkan teori psikologi, ini bisa kita lihat nih bahwa tokoh Wanodia itu dia bersikap demikian itu karena mencontoh atau mengikuti jejak orang tuanya. Alias, keadaan lingkungan di sekitar Wanodia itu membuat ia jadi merasa bahwa apa yang telah ia lakukan, yakni memperjuangkan cintanya itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena mengingat orang tuanya itu juga melakukan hal yang demikian pula. Nah, apalagi nih dalam tulisan ini, Wanodia itu digambarkan sebagai tokoh yang sedang dimabuk cinta. Sehingga bisa saja Wanodia akan melakukan segala cara agar ia bersatu dengan padukanya atau dengan kandanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ialah mengapresiasi melalui kegiatan menjadikan diri saya sendiri sebagai tokoh utama. Nah, dalam hal ini, saya memilih untuk menjadi tokoh Wanodia yang mana itu terdapat dalam kutipan, aku
tetaplah menjadi Wanodia, si keras kepala yang memesona menurut mereka. Tak bersurut meski halangan memagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelototan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku Wanodia, yang masih punya belati pemangkas pembela diri. Belati itu akan membungkam sang ayah. Nah, dalam kutipan itu, tokoh Wanodia itu digambarkan sebagai seseorang yang ngotot atau keras kepala agar ayahnya mau merestui hubungannya dengan sang pujaan hati. Nah, alias nih, Wanodia itu tetap ingin mendapatkan restu dari ayahnya untuk bisa hidup bersama dengan sang paduka. Padahal nih, ayahnya itu tidak merestui karena merasa anaknya hanya sedang dimabuk cinta atau terkena efek cinta itu buta. Nah, dalam hal ini, jikalau saya menjadi tokoh Wanodia, maka tentu saya akan memilih sikap yang bertentangan atau tidak sejalan dengan yang ia lakukan, yakni ngotot mendapatkan restu untuk hidup bersama dengan sang pujaan hati. Saya lebih memilih untuk bersikap menuruti saja, alias jikalau orang tua saya tidak suka, ya tidak akan saya paksakan. Lagi pula, pilihan orang tua atau keputusan orang tua merupakan suatu hal yang terbaik dari segala pilihan yang ada. Selain itu, saya sebagai wanita ngapain capek-capek berusaha untuk berbuat seperti yang Wanodia lakukan, yakni memaksa orang tuanya untuk memberi restu. Sedangkan pihak lelakinya itu berada entah berantah sana, alias tidak berusaha, alias hanya saya saja yang berjuang untuk mendapatkan restu. Jadi lebih baik nih saya menghabiskan waktu saya untuk melakukan kegiatan lain yang lagi memberikan manfaat. Lagi pula, seseorang yang terbaik pasti akan datang di waktu yang terbaik pula dengan jalan yang lancar ataupun mudah. Intinya, tunggu aja lah waktunya yang tepat dan pilihan orang tua merupakan yang terbaik. Nah, selanjutnya, saya memilih untuk menjadi tokoh Wanodia yang mana terdapat dalam kutipan 365 hari, 9 kali itu lamanya. Aku Wanodia, berpoles madu, berinti tuba. Nah, dalam kutipan itu, tampak jelas nih bahwa kehidupan Wanodia setelah menikah dengan sang pujaan hatinya itu hanya berisikan kepedihan, kesedihan, dan hal-hal yang menyakitkan. Alias nih, Wanodia itu tidak hidup bahagia bersama dengan padukanya seperti yang ia harapkan. Yang mana kesedihan itu mengisi hari-hari Wanodia. Pria yang ia duga merupakan pelindung malah menjadi orang yang menyakiti dan menzoliminya. Nah, jikalau saya nih menjadi Wanodia, maka saya akan meminta untuk berpisah, daripada harus menanggung beban atau kesedihan yang lebih lagi, meskipun kami sudah dikaruniai seorang putra. Nah, lagi pula tidak ada salahnya juga nih untuk memilih berpisah, jikalau sudah memiliki anak. Tak ada yang salah dari hal itu. Nah, daripada kita harus ngotot untuk terus bersama demi kebaikan buah hati. Tidak. Orang yang tidak mau berpisah dengan alasan kebaikan buah hati bukanlah alasan yang bisa kita terima. Justru, karena hal itulah, menurut saya anak kita akan lebih tersiksa jikalau orang tuanya masih ngotot untuk bersama dalam kondisi hubungan yang sudah tidak sehat atau tidak baik lagi. Selain itu nih, harus saya akui bahwa pilihan yang saya ambil ini nantinya pasti akan membuat orang tua saya itu berkata, kan sudah dikasih tahu dari kemarin, kamu masih ngotot juga mau sama dia. Nah, tengok sekarang apa jadinya. Tak bahagia kamu kan? Alias, tidak apa-apa jikalau saya dikatakan seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, yakni menuruti perintah orang tua. Nah, lagi pula nih, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak akan menikah dengan pujaan hati saya meskipun orang tua saya tidak memberikan restu dengan cara yang demikian atau memberikan restu dengan cara yang terpaksa. Karena takut hal yang dirasakan oleh Wanodia itu menjadi kenyataan, dan terbukti hal itu memang menjadi kenyataan. Nah, oke, lanjut yang terakhir atau yang ketiga itu kita akan mengapresiasi melalui mengubah latar waktunya serta melihat keperluan dari beberapa tokoh yang hadir. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai latar waktunya. Yang pertama itu adalah latar waktu 9 tahun, yang mana tampak dalam kutipan 365 hari, 9 kali itu lamanya. Aku Wanodia, berpoles madu, berinti tuba. Nah, dalam hal ini, jikalau latar waktunya itu kita ubah menjadi 1 tahun, 7 bulan, 3 bulan, 20 tahun, 1 hari, maka alurnya atau apa yang dirasakan oleh Wanodia itu tidaklah berubah, alias alurnya akan tetap seperti itu, yakni Wanodia berpoles madu, berinti tuba, meskipun latar waktunya sudah kita ubah. Hal itu dikarenakan karena mengingat sejak hari pertama, Wanodia sudah berpoles madu berintikan tuba. Jadi meskipun latar waktunya kita ubah, maka tidak akan memberikan efek apa-apa pada cerita tersebut. Nah, yang kedua itu adalah latar tempat berupa di sudut peraduan, yang mana itu tampak dalam kutipan. Di sudut peraduan
Aku, si Wanodia meringkuk, berbandi air mata. Isak tangis kusembunyikan pada bantal. Padukaku itu tersenyum menyeringai. Dua tanduknya siap menyeruduk mangsa. Matanya mengeluarkan bara. Semakin mangsanya berlutut, semakin memuncak birahi yang tak patut. Nah, dalam hal ini, jikalau latar tempatnya itu kita ubah menjadi kamar yang hanya diisi oleh Wanodia seorang, itu maka bisa dipastikan bahwa Wanodia tidak mungkin akan menyembunyikan isak tangisnya pada bantal, alias dia akan menangis sekeras-kerasnya. Nah, tindakan Wanodia yang menangis ini disembunyikan oleh bantal itu dikarenakan pengaruh dari latar tempatnya, yakni di sudut peraduan atau di sudut tempat yang ramai. Nah, jadi boleh dikatakan nih bahwa latar tempatnya itu menyesuaikan alur ceritanya atau mempengaruhi alur ceritanya. Yakni jika berada di tempat yang sepi alias hanya seorang diri saja, maka bisa dipastikan bahwa tokoh Wanodia menangis dengan sekeras-kerasnya. Dan jikalau berada di tempat yang ramai, maka tokoh Wanodia akan menangis dengan kecil dan ditutupi oleh suatu benda agar tidak terlihat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ada tokoh yang kita hilangkan apakah mempengaruhi alur cerita atau tidak. Nah, yang pertama itu ada tokoh Wanodia. Nah, jika tokoh Wanodia dihilangkan, maka tulisan atau cerita ini tidaklah akan jadi atau ada, alias tulisannya akan menjadi berbeda. Karena mengingat Wanodialah yang menciptakan dan menjalani konflik atau masalah dalam cerita tersebut. Jadi, jikalau tokoh Wanodia itu dihilangkan, maka alurnya akan berubah, alias tidak akan ada alur anak perempuan yang memaksa untuk diberi restu oleh ayahnya. Yang kedua, itu ada tokoh ayah. Nah, jikalau tokoh ayah ini dihilangkan, maka tidak akan ada alur di mana Wanodia memaksa orang tuanya untuk diberi restu. Alias, Wanodia tentu akan langsung menikah tanpa perlu repot-repot untuk membujuk ayahnya agar memberi restu. Apalagi mengingat jika Wanodia merupakan seorang piatu. Jadi takkan ada orang yang bisa melarangnya untuk menikah dengan sang pujaan hati. Nah, sehingga nih bisa didapatkan suatu kesimpulan berupa jikalau kedua tokoh tersebut tidak ada, maka akan mempengaruhi cerita tersebut, alias ceritanya menjadi akan berbeda atau rusak. Nah, selain itu nih, saya juga mau mengapresiasi tulisan dari cerita ini yang menurut saya banyak sekali menggunakan diksi dan gaya penulisan yang cukup melankolis. Nah, diksinya itu contohnya, itu ada kata kanda pada kalimat, ayo bergegaslah kanda. Nah, kemudian itu ada kata Wanodia, kata belia, kata memenatah, kata asmara loka, kata elok raju, dan amerta pada kalimat, aku Wanodia, belia yang baru pandai menatah dalam asmara loka, terkesima dalam elok rayu pemujanya, asa melambung kan dapat cinta yang amerta. Nah, dalam hal ini, tulisan ini dia banyak menggunakan diksi atau kata-kata yang bermakna konotasi alias bermakna ganda. Nah, selain itu, penulisan dari cerita ini itu bergaya melankolis. Nah, hal itu tampak pada beberapa kutipan di bawah ini. Yang pertama itu, aku Wanodia, belia yang baru pandai menatah dalam asmara loka, terkesima dalam elok rayu pemujanya, asa melambung kan dapat cinta yang amerta. Nah, kutipan yang kedua, 365 hari 9 kali itu lamanya. Aku Wanodia, berpoles madu, berinti tuba. Lalu yang ketiga, menyelinap cemburu pada kisah kasih keduanya. Aku Wanodia, retak tangan yang mewah dari Allah. Tak semua kaum hanya sanggup menyandangnya. Nah, untuk makna konotasinya sendiri, itu yang pertama ada kata belati yang mana itu terdapat dalam kalimat aku Wanodia yang masih punya belati pemungkas pembela diri. Belati itu akan membungkam sang ayah. Nah, kata belati pada kutipan tersebut itu bukanlah berarti belati senjata tajam yang beneran yang mana dia akan bisa membungkam sang ayah. Nah, belati dalam kalimat itu dia bermakna sebuah jurus, jalan, ide, atau rencana yang dimiliki oleh Wanodia agar sang ayah mau menyetujui hubungannya dengan sang paduka. Jadi, kata belati dalam kalimat tersebut merupakan bermakna konotasi. Nah, lalu yang kedua, itu ada frasa berpoles madu, yang mana terdapat dalam kalimat, aku Wanodia, berpoles madu berinti tuba. Nah, dalam kalimat tersebut, berpoles madu itu bukanlah berarti bahwa Wanodia itu dioleskan oleh madu atau dilapisi oleh madu seluruh tubuhnya. Hal itu melainkan berarti bahwa dari luar, Wanodia itu tampak bahagia,
senang, ataupun gembira. Nah, lalu yang terakhir, itu ada frasa berinti tuba, yang mana terdapat dalam kalimat, aku Wanodia, berpoles madu, berinti tuba. Nah, berinti tuba sendiri itu bukanlah berarti bahwa Wanodia itu memiliki inti tuba, atau di dalam tubuhnya itu terdapat tuba. Yang mana itu melainkan berarti bahwa di dalam diri Wanodia itu sebenarnya merasakan kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Nah, seperti beberapa contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu dapat diberikan kesimpulan bahwa tulisan berjudul Jangan Takut Jatuh Cinta ini, karyanya Yulis Mar, itu sangat memiliki banyak diksi, serta bergaya penulisan yang melankolis alias sendu, syahdu, dan sentimental. Nah, segitu dulu video dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!